Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini bertemu lagi dengan mata pelajaran Desain Media Interaktif. Yang pertama, kita akan membahas multimedia interaktif. A. Definisi multimedia interaktif. Multimedia merupakan gabungan dari berbagai media yang terdiri atas gambar, video, audio, teks, dan media lainnya yang disampaikan oleh pengirim melalui informasi ke penerima. Salah satu media yang digunakan adalah internet, khususnya media sosial. Dalam media sosial terdapat berbagai macam fasilitas untuk menampilkan teks, gambar, animasi, dan audio. Berbagai macam media yang digabungkan dan ditampilkan dalam satu frame tersebut dengan multimedia. Multimedia dibagi menjadi dua jenis, yaitu multimedia linier dan multimedia interaktif. Multimedia dibagi menjadi dua jenis, yaitu multimedia linier dan multimedia interaktif. Multimedia linier merupakan multimedia konvensional yang tidak melibatkan suatu interaksi dengan pengguna. Bisa juga multimedia linier diterjemahkan sebagai media yang berjalan tanpa menggunakan suatu alat yang dapat dikontrol secara mandiri oleh pemakai, misalnya TV dan film. Selanjutnya ada multimedia interaktif. Multimedia interaktif merupakan pemanfaatan komputer untuk membuat serta menggabungkan teks, gambar, suara, video, dan animasi yang dengan menggabungkan perangkat-perangkat tertentu yang dapat memungkinkan pengguna melakukan navigasi, berinteraksi, dan berkomunikasi. Penerapan multimedia jenis ini banyak ditemui pada aplikasi game. B. Elemen-elemen multimedia interaktif. Multimedia interaktif terdiri dari beberapa elemen, yaitu teks, grafis, audio, animasi, video, dan interaktivitas. Elemen tersebut dikombinasikan dengan memperhatikan estetika, kerapian, dan efektivitas dalam penyampaian informasi. Nah, kita bahas dulu penjelasan masing-masing dari elemen tersebut. Yang pertama adalah teks. Teks merupakan sebuah simbol berupa medium visual yang digunakan untuk menjelaskan bahasa lisan. Teks memiliki berbagai macam jenis, misalnya Arial, Calibri, Mistral, atau Times New Roman. Ukuran maupun gaya atau style, misalnya light, medium, bold atau huruf tebal, italic atau huruf miring, dan decorate. Satuan ukuran teks terdiri atas size dan length. Size digunakan atau menyatakan ukuran besar atau kecil suatu huruf. Semakin besar size suatu huruf, maka semakin tampak besar ukuran huruf tersebut. Sedangkan length dinyatakan banyaknya teks dalam kata atau halaman. Yang kedua adalah grafis. Grafis merupakan suatu medium berbasis visual. Grafis ini berfungsi untuk memperindah tekstur background sebagai visualisasi informasi dan untuk membuat tombol dengan cara menyimulasikan gambar icon secara visual. Seluruh gambar dua dimensi adalah grafis. Apabila gambar-gambar dirender dalam bentuk 3 dimensi atau 3D, biasanya tetap disajikan melalui medium 2 dimensi. Hal ini termasuk gambar yang disajikan melalui kertas, televisi, ataupun layar monitor.
Contoh grafis yang menyajikan kenyataan adalah gambar, sedangkan grafis yang berbentuk ikonis atau kartun seperti gambar pada toilet yang membedakan toilet laki-laki dan perempuan. Pasti kita sering menjumpainya dalam toilet-toilet. Gambar dapat berupa gambar diam dan gambar bergerak atau video. Contoh dari gambar diam yaitu foto, gambar digital, lukisan, dan poster. Gambar diam bisa diukur berdasarkan size atau canvas size dan resolusi. Adapun contoh gambar bergerak adalah animasi, video, dan film. Selain dapat diukur dengan menggunakan size dan resolusi, gambar bergerak juga memiliki durasi. Kelebihan penggunaan gambar dalam multimedia interaktif adalah lebih mudah dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan objek-objek serta membantu menjelaskan konsep abstrak jadi konkret. Selanjutnya ada audio. Medium berbasis suara atau audio merupakan segala sesuatu yang bisa didengar dengan menggunakan indera pendengar. Penggunaan audio di dalam multimedia umumnya beberapa suara musik, suara voice record, dan efek-efek suara lain. Sedangkan teknologi video identik dengan gambar-gambar berurutan sehingga menimbulkan efek gerak yang dapat dilihat dan didengar. Salah satu contohnya narasi, background, dan sound effect. Narasi biasanya digunakan untuk penyajian suatu prosedur dalam suatu lingkungan yang interaktif, contohnya pada panduan pengoperasian suatu alat. Yang kedua adalah background. Background biasanya digunakan untuk mengatur suasana dalam satu presentasi serta dapat digunakan untuk mendukung berbagai bentuk grafik maupun video. Yang ketiga adalah sound effect, merupakan salah satu cara efektif untuk menarik perhatian audiens ataupun pengguna, contohnya sound pada tombol. Selanjutnya adalah animasi. Animasi adalah gambar bergerak berbentuk dari sekumpulan objek atau gambar yang disusun secara beraturan mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Media animasi dalam pembelajaran bertujuan untuk memaksimalkan efek visual dan memberikan interaksi berkelanjutan sehingga pemahaman bahan ajar meningkat. Selanjutnya adalah video. Video adalah media yang dapat memperlihatkan gambar disertai dengan suara dan ditampilkan pada saat yang bersamaan. Perbedaannya antara video dan animasi adalah terletak pada penyajiannya. Dalam video, informasi itu disajikan dalam kesatuan utuh dari objek yang dimodifikasi sehingga saling mendukung penggambarannya yang seakan-akan terlihat hidup. Sedangkan dalam animasi, informasi disajikan dalam penayangan frame by frame gambar secara cepat untuk menghasilkan kesan gerakan. Yang terakhir adalah interaktivitas. Interaktivitas itu memberikan keleluasaan bagi seseorang untuk mengakses berbagai bentuk media atau jalur di dalam program multimedia, sehingga program tersebut dapat lebih berarti dan lebih memberikan kepuasan bagi pengguna. Interaktivitas dibagi menjadi dua macam struktur, yakni struktur linier dan non-linier. Struktur linier menyediakan satu pilihan situasi pada pengguna, sedangkan struktur non-linier terdiri atas berbagai macam pilihan kepada pengguna. Keunggulan multimedia dalam hal interaktivitas adalah media tersebut secara inheran membuat penggunanya untuk berinteraksi dengan materi. Contoh interaktivitas misalnya pengguna itu harus menekan tombol pada keyboard,
melakukan klik pada mouse untuk berpindah-pindah dalam halaman, memasukkan jawaban atau interaksi yang memungkinkan pengguna mengubah suatu variabel dalam media interaktif seperti simulasi menerbangkan pesawat udara. Selanjutnya adalah C, jenis-jenis multimedia interaktif. Yang pertama adalah berdasarkan cara penyampaiannya. Berdasarkan cara penyampaiannya, multimedia interaktif dibedakan menjadi dua, yaitu multimedia interaktif online dan multimedia interaktif online. Yang pertama adalah jenis multimedia interaktif offline. Jenis multimedia ini merupakan multimedia interaktif yang cara penyampaiannya tidak melalui jalur kawat atau jaringan. Contohnya multimedia ini adalah CD interaktif, company profile, dan media pembelajaran interaktif seperti tutorial dan simulasi. Multimedia ini termasuk media di bawah karena sasarannya itu tidak terlalu luas dan mencakup masyarakat di daerah tertentu. Sedangkan multimedia interaktif online, multimedia ini merupakan multimedia interaktif yang cara penyampaiannya melalui jalur atau kawat atau jaringan. Contohnya multimedia ini adalah website, e-learning, dan sebagainya. Multimedia ini termasuk media lini atas yang komunitas sasarannya luas dan mencakup masyarakat luas. Dalam berdasarkan keleluasaan penggunaannya, dibagi juga menjadi dua, multimedia interaktif hierarki dan multimedia interaktif non-linear. Yang pertama adalah multimedia interaktif hierarki. Jenis multimedia ini merupakan jenis multimedia interaktif yang penggunaannya memiliki pilihan, tetapi topik-topik ini dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Jenis multimedia ini merupakan jenis multimedia interaktif yang penggunaannya bebas bergerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Tidak ada hierarki yang dipaksakan sehingga penggunaannya dapat bebas bergerak ke materi manapun. Selanjutnya adalah aplikasi multimedia interaktif. Produk multimedia interaktif yang berbentuk aplikasi baik mobile, desktop, maupun website memiliki banyak manfaat di berbagai bidang, mulai dari bidang komunikasi, hiburan, transportasi, pendidikan, kesehatan, bisnis, dan teknik. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bidang komunikasi dan transportasi. Penggunaan multimedia pada bidang transportasi adalah untuk menampilkan sistem navigasi pesawat atau kapal laut. Pada sistem navigasi pesawat, multimedia digunakan untuk menentukan ketinggian pesawat, kondisi cuaca, dan kecepatan angin pada monitor sistem navigasi. Sedangkan pada navigasi kapal laut, multimedia digunakan untuk menentukan koordinat dan arah gerak kapal. Multimedia juga dapat dimanfaatkan sebagai pada transportasi darat, jalur kereta, serta pergerakan kereta. Selain itu, multimedia dapat memberikan informasi mengenai kondisi jalan dan posisi titik dalam suatu sistem yang disebut GPS atau Global Positioning System. Penggunaan multimedia interaktif yang paling banyak digunakan itu adalah di bidang komunikasi. Multimedia mampu mempermudah manusia bertukar informasi melalui perangkat mobile seperti smartphone, khususnya dalam mobile content. Penggunaan mobile dapat saling mengirimkan lagu, gambar, bahkan bercakap-cakap melalui panggilan video. Dua adalah bidang hiburan atau entertainment. Multimedia interaktif pada bidang hiburan dapat menghasilkan permainan atau game yang menarik. Multimedia juga digunakan untuk pembuatan film, baik film animasi 2 dimensi atau 2D dan 3 dimensi atau 3D, maupun untuk memperkaya film live shooting dengan karakter, lingkungan special effect,
dan suara yang dihasilkan dan dimanipulasi dengan komputer. Namun untuk menggunakan multimedia interaktif pada bidang hiburan, dibutuhkan spesifikasi komputer yang cukup tinggi agar kualitas media yang ditampilkan dapat maksimal. Selanjutnya di bidang bisnis dan pemasaran. Multimedia interaktif di bidang bisnis mempunyai peranan sebagai media promosi. Promosi yang inovatif, kreatif, dan interaktif akan meningkatkan daya saing sebuah produk. Multimedia interaktif memiliki kelebihan untuk menarik minat calon pembeli karena menyajikan audio visual dan gerakan dari produk yang ditawarkan. Contohnya, aplikasi multimedia pada bidang bisnis adalah e-commerce atau m-commerce. Selanjutnya ada bidang teknik. Pada bidang teknik, multimedia dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi dan software simulasi dan berbasis teknik. Simulasi yang digunakan dapat menampilkan objek-objek 2 dimensi dan 3 dimensi yang dapat membantu menyelesaikan masalah di bidang teknik industri, teknik mesin, dan teknik sipil. Selanjutnya, bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan, multimedia interaktif digunakan sebagai media bagi dokter untuk melihat ataupun melakukan simulasi virtual operasi, serta mengembangkan teknik yang sesuai untuk mencegah terjadinya penyakit menular oleh virus dan bakteri. Yang terakhir adalah yang paling banyak digunakan di bidang pendidikan. Terdapat berbagai contoh aplikasi yang digunakan dalam bidang pendidikan seperti e-book, e-learning, dan e-training. Beberapa aplikasi tersebut memberikan banyak sekali manfaat di bidang pendidikan. Keuntungan dan manfaat multimedia interaktif di bidang pendidikan salah satunya adalah dapat membuat peserta didik atau siswa itu menjadi tertarik pada pelajaran sehingga proses belajar siswa tidak membosankan dan mampu membantu siswa dalam mengingat dan mengerti pelajaran, menyampaikan isi pelajaran dengan canggih dan berkesan, dapat membuat siswa juga lebih aktif dalam pembelajaran baik dengan guru maupun dengan siswa lain. Terdapat berbagai model multimedia interaktif yang digunakan untuk tujuan pendidikan dan pembelajaran, misalnya tutorial, simulasi, introductional games, dan drill and practice. Yang pertama adalah tutorial. Tutorial merupakan bimbingan belajar kepada peserta didik untuk membantu proses belajar mandiri berkaitan dengan materi ajar. Model ini merupakan salah satu jenis model pembelajaran yang memuat penjelasan, rumus, prinsip, bagam, tabel, definisi istilah, latihan, dan branching yang sesuai. Disebut branching kenapa? Karena terdapat berbagai cara untuk berpindah atau bergerak melalui pembelajaran berdasarkan jawaban atau respons mengguna terhadap materi dan soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan. Yang kedua adalah simulasi. Simulasi ini digunakan untuk memperagakan suatu keterampilan sehingga pengguna itu merasa seperti berada di dalam keadaan sebenarnya. Simulasi ini banyak digunakan pada pembelajaran materi yang membahayakan, sulit, ataupun memerlukan biaya tinggi, misalnya untuk praktikum laboratorium dan untuk misalnya melatih pilot pesawat terbang ataupun pesawat tempur. Jadi itu pentingnya simulasi. Selanjutnya adalah instructional games. Model ini didesain dengan baik dapat dimanfaatkan secara kompetitif pengguna untuk memotivasi dan meningkatkan belajar, seperti halnya simulasi. Instructional games atau games pembelajaran yang baik sukar dirancang karena perencanaan harus yakin bahwa dalam upaya pemberian suasana permainan, integritas tujuan pembelajaran itu tidak hilang. Yang terakhir adalah drill and practice atau latihan dan praktik.
Model ini menganggap bahwa konsep dasar telah dikuasai oleh pengguna atau siswa dan mereka sekarang siap untuk menerapkan rumus-rumus, bekerja dengan kasus-kasus konkret, dan menjelajahi daya tangkap mereka terhadap materi. Fungsi utama latihan dan praktek dalam program pembelajaran dengan komputer adalah memberikan praktek sebanyak mungkin terhadap kemampuan siswa. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat belajar bagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Belitang 3.